Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Microsoft Excel 2013. Apa saja yang ada di Microsoft Excel 2013 dan bagaimana cara kerja Excel 2013. Mari simak videonya sampai habis. Baik, pertama sekali kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel 2013 yang ditandai dengan ikon warna hijau dan huruf X. Oke, kemudian untuk memulai kerja kita di Excel 2013 ini, kita klik blank workbook, yaitu area kerja yang kosong. Ya. Nah, pada Microsoft Excel 2013 ini ada banyak sekali istilah-istilah. Yang pertama saya jelaskan dulu. Di Microsoft Excel 2013 ini ada istilah kolom, itu ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom. Kemudian ada baris, itu ditandai dengan huruf angka 1, 2, 3, sampai dengan 65.000 sekian. Nah, kemudian di sini ada kotak-kotaknya. Di sini ada kotak-kotak, itu merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, contohnya di sini. Ini kotak yang sedang aktif ini adalah perpotongan antara kolom B dengan baris 2. Ya, sini disebut dengan sel. Ya. Perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Ini yang sedang aktif ini dikatakan dengan sel B2 ya. Nah, kalau kita pindahkan di sini disebut dengan sel D2. Nah, kita harus mengaktifkan dulu selnya, baru kita dapat melakukan pengetikan. Nah, di mana kita mengaktifkan sel, di situ kita melakukan pengetikan. Dan apabila ketikan kita lebih panjang gitu, akan melewati beberapa sel, maka isi dari kotak kita itu atau isi dari teks kita itu berada pada sel yang aktif. Ya, isi dari teks kita itu berada pada sel yang aktif, yakni sel A1. Nah, jadi sel A2 ini kosong, walaupun dia tertimpa. Nah, kemudian kolom-kolom ini dan baris-baris ini dapat kita perlebar dengan cara kita dekatkan ini kursor kita ke batas antara kolom C dan D misalnya. Nah, ini kita mau memperlebar kolom C sama D, kita mau memperlebar kolom C, maka kita ada garis pemisah antara kolom C sama D. Kita arahkan kursor kita di antara garisnya atau pas di tengah-tengah garis sampai ada semacam tanda tambah warna hitam ini. Kemudian kita klik dan tahan, geser ke kanan atau ke kiri. Kalau kita geser ke kanan maka kolomnya akan lebih lebar, dan kalau kita rapatkan ke dalam ke kiri maka kolomnya akan lebih sempit lagi. Nah, contoh ini kita sempitkan kolom B kan, kemudian ini kita lebarkan kolom C, maka kolom A, B, C, D, dan E ini sudah nggak sama lebar kolomnya gitu. Jadi bekerja di Microsoft Excel ini bekerja dengan kotak-kotak atau kolom-kolom ya, kolom dan baris. Kerja dengan sel, makanya disebut dengan Microsoft Excel. Nah, untuk memperlebar barisnya juga bisa kita lakukan dengan cara kursor kita ini kita dekatkan antara baris 1 dan 2, misalnya seperti ini, kita lebarkan ya. Nah, kita lebarkan, maka di sini baris 1 ini akan lebih lebar dibanding baris kedua. Contohnya baris 2 ini kita lebarkan, turunkan ke bawah, maka baris kedua ini jadi lebih lebar dibanding baris 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke posisi normal saja ya. Nah, bekerja di sini harus dengan mengaktifkan beberapa sel, harus pindah-pindah pengetikannya itu dengan mengaktifkan beberapa sel. Nah, di sini menu home-nya bagian clipboard ada cut, copy, dan format painter. Nah, di sini ada menu font atau submenu font untuk melakukan pengeditan terhadap beberapa font atau huruf. Ini tipe font style, kemudian ada font size, ada bold, italic, dan underline, kemudian ada border, pemberian border. Nah, di sini walaupun kita bekerja dalam pengetikan Excel, tapi kalau kita buat untuk print atau cetak itu masih kosong gitu, masih kosong, tidak ada
tidak ada hasilnya, tidak ada kotak-kotaknya gitu. Jadi harus kita kasih border nanti berapa. Misalnya ini kita blok dulu beberapa kolom dari 2A sampai C10. Kemudian kita kasih nih border misalnya itu. Jadi seperti ini baru ada garis-garisnya nanti apabila dilakukan pencetakan. Dan untuk menghilangkannya kita blok lagi, kemudian kita pilih no border. Oke. Selanjutnya di sini ada alignment untuk mengetikkan teks ya. Mengetikkan teks dalam satu sel ini. Misalnya Excel, kita ketikkan Excel. Nah, ini dalam keadaan normal, posisinya masih ada di sebelah kiri. Nah, apabila kita mau bikin rata tengah, maka kita pilih center. Dan itu centernya itu berada di satu sel itu saja. Apabila kita mau menggabungkan beberapa sel, misalnya sel A1, sel A2 dengan B2 dengan C2, ini kita gabung jadi satu sel. Maka kita blok dulu sel A2 sampai sel C2, kemudian kita klik Merge and Center. Lalu dia akan menggabungkan ya. Nah, kelihatan di sini. Ini 1, 2, 3 dan di sini jadi satu sel. Kelihatan garis hijaunya ini menutupi satu sel ya. Nah, untuk melepaskan kembali merge-nya atau menggabungkannya, kita klik lagi Merge and Center dan dia akan kembali ke sel A2, B2 dan C2. Nah, di sini ada alignment atas bawah, middle align dan bottom align. Kemudian di sini ada wrap text. Wrap text ini gunanya untuk misalnya kalimatnya panjang seperti Microsoft Excel. Kita ketik Excel, kemudian kita enter. Nah, ini Microsoft Excel. Misalnya kelewatan dia sampai ke B dari sel A2. Lalu kita klik wrap text. Wrap text ini akan membuat teksnya atas dan bawah. Tapi dengan syarat barisnya harus kita perlebar lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita atur dengan center, maka dia akan lebih rapi. Microsoft Excel. Nah, kemudian kita buat juga middle align agar dia berada di tengah-tengah menurut secara horizontalnya. Secara horizontalnya dia juga ada di tengah-tengah. Nah, di sini juga ada menu number untuk submenu number untuk pengaturan beberapa angka-angka dan pengaturan waktu, presentasi dan lain sebagainya untuk pemformatan setiap selnya, Kemudian di sini ada stylenya, style dari tabelnya. Kemudian di sini ada untuk melakukan insert, delete dan format dari kolomnya ya. Nah, untuk format ini bisa kita atur secara sama-sama. Row height-nya itu di sini bisa kita atur berapa tingginya, berapa poin tingginya. Kemudian column width-nya berapa lebar column width-nya atau berapa lebar kolomnya. Nah, misalnya sini 2 kita atur 15 ya. Jadi dia ada 15 poin gitu untuk lebar kolomnya. Dan apabila kita mau sama antara A, B, C, D, E, dan F, maka kita blok dulu A, B, C, D, dan F satu aja gitu. Kemudian kita column width-nya kita lebarkan, lalu kita pilih misalnya 15, klik OK. Maka ukurannya antara kolom A, B, C, D, dan E sampai F itu, sampai yang kita blok tadi, akan sama lebarnya. Kemudian di sini ada untuk auto sum untuk penjumlahan. Sini juga untuk ada menu editing untuk sortir apabila datanya yang banyak. Kemudian mau lakukan perankingan misalnya dari huruf A sampai Z, atau dari yang kecil ke besar, dari Z ke A, atau secara descending atau secara ascending dari yang kecil ke besar. Kemudian di sini ada juga menu filter ya. Filter itu untuk melakukan penyaringan apabila data banyak. Jadi kita ambil judul, kemudian kita ambil judulnya, kemudian kita filter baris-baris yang ada di bawah dari sebuah judul tersebut. Berdasarkan apa kita lakukan penyaringan. Saya rasa itu dasar-dasar dari Microsoft Excel, terutama di menu Home Microsoft Excel 2013 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.